Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam berserah diri, tunduk, taat, aman, damai, lembut, lunak, tenang, tertib, teratur. Itu terpimpin ya. Terpimpin jasmani dan rohani. Yang paling masuk akal, terpimpin tunduk patuh ya, adalah apabila kita ini sebagaimana Al-An'am 122 yang telah mati, kemudian dihidupkan, kemudian diberi cahaya terang benderang. Kemudian dia berjalan di tengah-tengah masyarakat ya, seperti umumnya. Tapi dirinya telah dimatikan sehingga nggak rewel, nggak bangkang, ya. Ibaratnya sudah mati ya, kemudian dihidupkan ya, kemudian nurnya itulah yang menyambungkan dengan Tuhan, dan nur itulah penghubung Tuhan untuk memimpin manusia itu. Kalau manusianya belum mati, pasti rewel, banyak maunya, ya. Orang punya keinginan itu pasti rewel ya, pasti akan tidak taat, tidak terpimpin, tidak patuh, itu pasti. Nah kalau orang sudah mati, ibarat ya dibolak-balik sama walinya, itu pasti manut, nah seperti itu. Ditengkurapkan, ya manut. Dingelumahkan, ya manut. Dimiringkan, ya manut. Didudukkan, manut. Dibikin ngomong, manut. Dibikin melihat, manut. Ya. Dibikin apa-apa Tuhan, itu manut. Nah, di Al-An'am ya, 122, yang dulunya mati, dihidupkan. Dan ini mati yang dirasakan, berarti mati dalam keadaan hidup. Silakan ditampilkan ayatnya ya. Yang merasakan mati loh. Padahal orang normal itu rasanya belum pernah mati. Tapi kok ada ayatnya yang merasakan mati. Berarti kan dia berproses mati tapi sadar. Tapi merasa. Banyak semua orang itu. Pasti nggak ada yang pernah merasakan kematian. Karena mereka mengira dia belum pernah mati. Mereka mengira hidupannya baru sekali ini saja. Nah, itu bedanya ya. Nah, kita mengalami mati, hidup, dan sebagainya. Dan yang penting terakhir, kita merasakan kematian. Ya, dicari ayatnya ya. Nah, kemudian itulah ya, kemudian kita ini mematikan seluruh faktor-faktor yang ngeruweti. Kalau kita ini sudah menjadi mati, ya, mutu qabla anta mutu, matikanlah dirimu sebelum kau mati, maka kita itu pasti akan tunduk, taat, tertib, terpimpin, ya, nggak rewel, ya, pasti manut ya, disuruh A, ya siap, itu aja, B, ya siap, bahkan ya, tanganku di atas tangannya, mataku di atas matanya, kakiku di atas kakinya, ya, ruhku di atas ruhnya, ya. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma ya. Bukan dia yang melihat tapi akulah matanya. Bukan dia mendengar tapi akulah telinganya. Bukan dia yang berkata-kata tapi akulah mulutnya. Orangnya telah mati. Maka dia menjadi tersambung ya, murni dengan Allah secara qadim, secara ruhaniyah, melalui nur ya. Nah, itu ya. Selama bungkus jasmaniah zahirnya itu belum tunduk, belum mati, nggak bisa ya. Pasti akan ada keinginan ini, ketakutan, khawatir, ragu, dan sebagainya.
Masih ada rasa sakit, rasa ini, rasa ini. Nah, itulah yang harus kita hilangkan ya. Rasa-rasa kemelekatan sifat baru manusiawi dunia. Itulah jihad paling besar kata Nabi, yaitu perang melawan dirimu sendiri. Ya. Jadi itulah gambaran ya, agar kita ini sampai pada makom Islam ya, terpimpin, tunduk, tertib, taat, manut ya, bagaikan malaikat itu saja. Malaikat nggak akan menolak ya, nggak akan membantah ya, dan sebagainya. Sudah disuruh A ya A, disuruh B ya B ya. Nah, demikian. Nah, yang rewel itu berarti masih ada keinginan, belum tunduk ya. Itulah ya. Nah, orang yang mati ya, tapi masih di dunia, mati kehendaknya, mati akalnya, tapi masih hidup di dunia, itulah kenapa kita harus memakai gelombang otak delta atau otak yang akalnya tidak jalan tapi masih hidup. Jadi otaknya itu belum jalan ya, tapi nggak fungsi ya, karena masih di gelombang delta itu rendah sekali, di atas tidur ya, di atas mati, belum sadar ya. Jadi belum ada fungsi akal ya. Nah, itulah supaya rohani kita ini nyambung ya, walaupun dibaliknya zahir jasmaniah, tetapi zahir jasmaniah dan sifat-sifatnya itu tidak menguasai, tidak menjadi hijab bagi rohani yang terpimpin oleh Allah. Makanya harus mati dahulu ya. Tapi orangnya masih hidup, tapi mati. Mati kehendak, mati keinginan, ya. Mati ini, mati ini, mati ini ya. Sehingga seperti mayat yang dibolak-balikkan walinya. Seperti kita ini adalah murid yang dibolak-balikkan kehendak daripada guru zahirnya. Makanya kalau yang sudah bertoto ke atas, kata yang guru, itu sudah nggak punya hak, yang ada hanyalah kewajiban. Ya, tidak ada hak, nggak ada hak untuk bantah, nggak ada hak untuk bertanya atau apa. Semuanya adalah harus tunduk, tertib, taat ya. Karena dikehendaki dari dimensi yang lebih tinggi atau top down. Bahkan mengangkat jari saja kita sebetulnya nggak mampu ya jika tidak dikehendaki Allah. Ya, kita nggak bisa apa-apa sama sekali kalau bukan karena Allah. Itu kesadaran hakikinya ya. Tapi kalau kesadaran duniawinya, kita seolah-olah mampu, kita bisa, kita punya kuasa, kita punya keinginan, kepentingan ya. Kita punya ilmu ya. Kita punya harap, aku bisa makan rawon, bisa milih makan soto, itu terserah aku. Nah, itu kalau orangnya masih di dunia ya, kemelekatan sifat manusiawinya ya. Tapi kalau orang yang sudah di ilmu ini, dia sudah tidak punya kehendak, tidak punya hak, tidak punya apa-apa kecuali Allah dan ridhonya. Sudah seperti barang mati ya, terserah Allah ya, semuanya terserah Allah ya. Tapi kita terpimpin ya, terpelihara di dalam rahmatnya, karunia-Nya, dan berhampir akan Allah. Yang berhampir akan Allah adalah surga ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Salam ta'lim ma'rifat.
Ini adalah tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi waridho kamatluki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.